you're looking for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Sulistiawati dengan NPM 21121072 dari kelas 5A Akuntansi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen Ibu Hanifah SEM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai sejarah perkembangan Good Corporate Governance atau disebut dengan GCG. Dimulai dari latar belakang pelaksanaan GCG BUMN. Yang pertama yaitu landasan yuridis, yaitu Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 117 2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN. Yang kedua, adanya dualisme yang terletak dalam praktek usaha, yaitu kebijakan pemerintah yang positif atau contohnya dari regulasi dalam arus pasar bebas. Sedangkan orientasi negatifnya diantaranya adalah indikasi tingkat korupsi yang tinggi dan mendahulukan kepentingan bisnis. Orientasi positif yang dibarengi orientasi negatif membuat dunia usaha hanya jago kandang atau kurang kompetitif. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance telah menjadi perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Isu ini terus dikaji oleh pelaku bisnis, akademis, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik corporate governance telah berevaluasi dari waktu ke waktu. Sejarah GCG atau Good Corporate Governance mulai berkembang sejak setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 1987, di mana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian secara finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau berpindah penampilan kinerja manajemen dalam laporan keuangan. Sejak terbitnya Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik, antara lain International Corporate Governance New York atau ICGN yang mendorong Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance atau ICGN sangat berkepentingan dalam implementasi GCG karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. Pengertian corporate governance. Komite Cadbury 1992 mendefinisikan corporate governance yang diterjemahkan oleh Jagger Newman 12/2003 sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan, kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan, kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Pengertian GCG menurut Muljono 2005, sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar atau akurat pada waktu yang tepat. Yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Menurut FCGI, Forum for Corporate Governance in Indonesia, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, pengurus pengelolaan atau perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Dengan kata lain, corporate governance yaitu suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, materi pertemuan 2 mengenai peranan GCG. Yang pertama yaitu menjaga agar kepentingan manajer selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan dari berbagai pihak. Yang ketiga, menjamin keputusan strategik dapat dilakukan dengan benar dan efektif.
Lalu, unsur-unsur corporate governance menurut Haryoto pada tahun 2000. Yang pertama, unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan atau corporate governance internal perusahaan, yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, atau serikat pekerja. Sistem remunerasi berdasarkan kinerja komite audit. Sedangkan unsur-unsur yang selalu dibutuhkan di dalam perusahaan yaitu keterbukaan dan kerahasiaan, serta transparansi, akuntabilitas, fairness dan aturan. Yang kedua yaitu unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan atau corporate governance eksternal perusahaan. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik, bukan golongan, pemberi pinjaman dan pengesahan legalitas. Sedangkan unsur-unsur yang selalu dibutuhkan di luar perusahaan yaitu aturan dari Code of Conduct Fairness, akuntabilitas, dan jaminan hukum. Dan yang terakhir, materi pertemuan 3 tentang 5 prinsip GCG. Prinsip utama GCG yang pertama, transparansi atau keterbukaan, dapat mengungkapkan atau memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat, dan mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Yang kedua yaitu kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal secara strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders. Yang terakhir, menerapkan tanggung jawab yang realitas dan masing-masing organisasi perusahaan yang selaras dengan visi misi serta keteguhan sasaran usaha. Prinsip yang kedua yaitu accountability atau akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizen yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu independence atau independen. Artinya, dalam mengambil keputusan, perusahaan itu harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari siapapun serta bebas dari conflict of interest. Yang keempat yaitu fairness atau kewajaran. Perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Yang kelima yaitu stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Model corporate governance menurut Akadun 2007. Yang pertama, prinsipal agen model koperasi dikelola untuk memberikan win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer sebagai agen di pihak lain. Dalam model ini diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar seperti pasar modal, pasar produk, dan pasar input. Yang kedua yaitu the myopic market model. Masih memfokuskan perhatian pada kepentingan dua pemegang saham, di mana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar corporate governance. Oleh karena itu, prinsipal dan agen lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Yang ketiga yaitu stakeholder model, memperhatikan kepentingan pihak yang terkait dengan koperasi secara luas. Artinya, dalam mencapai posisi tersebut menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan batasan-batasan yang timbul dari lingkungan di mana ia beroperasi. Di antaranya masalah etika, moral, dan kebijakan pemerintah lingkungan hidup, sosial, budaya, politik. Fokus perhatian corporate governance adalah hubungan antara stakeholder. Lalu, pola hubungan stakeholder bagaimana yang bisa dikategorikan baik? Yaitu keadilan adalah salah satu ukuran normatif yang sering dikaitkan dengan GCG. Prasyarat keadilan dalam GCG yang pertama yaitu transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga prediktabilitas atau kepastian, yang keempat participation. Implementasi GCG dapat ditinjau dan diakses. Yang pertama kepemilikan manajerial, yang kedua kepemilikan institusional, yang ketiga komposisi dewan komisaris, yang keempat komposisi dewan direksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.